Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kalah karo swara udan ya? Bu, sudah dapat snack kan Bu? Eneng sing geleng-geleng rauman apa geleng-geleng gimana tuh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi auziqni an askura nikmataka lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan dan anggota takmir atau panitia penyelenggara Masjid Al-Fat Kauman, Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu apakah itu nama, jabatan, kedudukan penjenengan, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya pada penjenengan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan sore hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bapak Ibu, satu kesyukuran pengajian ini dilatar belakangi yang pertama sebagai rasa syukur. Untuk memudahkan rasa syukur, kita melihat sesuatu dari hal yang ngepenake. Satu contoh, ketika ada beberapa kursi yang kosong, kita berpikirnya sebenarnya yang rawuh ki wis akeh banget. Ning le siap kursi karo gedunge kelewat gedene. Jadi enggak penuh, nggih. Gitu Bu. Sebenarnya yang hadir itu sudah banyak banget. Tapi karena gedungnya itu yang gede banget dan persediaannya kursi banyak banget, sehingga ada beberapa kursi yang kosong. Ini cara berpikir agar kita bersyukur. Bersyukur itu hal yang sulit, mudah diucapkan. Karena itu dituntunkan di dalam Al-Quran bagaimana kita memohon kepada Allah untuk pandai mensyukuri. Rabbi auziqni an askura nikmataka lati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkanlah kepada hati kami untuk mampu mensyukuri setiap nikmat yang Kau berikan pada kami. Ternyata enggak cukup Bu. Dan nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Kalau kita berbincang, bersyukur itu digandengkan dengan atas nikmat yang diberikan langsung kepada kami dan orang tua kami, adalah bentuk suatu pengakuan seorang anak bahwa apapun yang kita raih tidak lepas dari perjuangan orang tua. Namun kebanyakan anak akan berpikir wes sewajarnya orang tua melakukan seperti itu. Allah sangat pirsa.
Sehingga ini digandengkan dengan kenikmatan yang langsung kita terima dan kenikmatan yang langsung yang lewat orang tua, tetapi menjadikan kita bisa seperti ini. Dan sewu Bapak Ibu, namanya anak Bu, jam segini pulang sekolah kelambine teles Bu, reget gitu. Besok mau sekolah kelambine sudah bagus, cementel, nggak ada yang nyari ibunya bilang terima kasih. Padahal itu karena ibunya. Hari ini anak itu makan sudah dimakan habis. Nanti pulang sekolah ada makanan lagi hasil jerih payah ayahnya. Tapi seorang anak juga tidak mencari ayahnya untuk bilang terima kasih. Maka satu penyadaran ayat ini bahwa kita meminta kepada Allah, diberi ilham untuk mensyukuri nikmat yang diberikan langsung kepada kita maupun yang lewat orang tua kita. Bukti syukur, kita memohon dengan syukur itu apa yang diberikan oleh Allah menjadi berkah. Maka saya matur, saya melihat bagus, gede, cocok kalau namanya Islamic Center, karena gede banget gitu. Jumbo kalau dulu yang gali dana Pak Nardi gitu. Besok dibacotke untuk gawe biar lebih sempurna. Bentuk kesyukuran itu ada tahapannya. Yang pertama sukron bilisan. Seseorang bersyukur cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah gedung Islamic Center wis dadi. Itu syukur yang paling rendah. Walaupun prakteknya lebih banyak berkeluh kesah, tetapi itu masih dalam tahapan yang rendah. Berikutnya lebih masuk sukron bil qalbi. Hatinya merasa senang. Ada sedikit kebanggaan mewarnai hati kita sebagai jerih payah usaha penjenengan yang tadi ngendika di kanan kiri dikelilingi oleh orang sebelah. Tetapi ketika kita pandai bersyukur, kehadiran mereka adalah motivasi kita untuk berjuang. Tanpa ada beliau-beliau di sekeliling kita, kita seperti dinena bubukkan. Dan sewu, kauman itu identik dengan masyarakatnya Islam top markotop. Itu kauman di mana-mana. Di Jogja ada kampung kauman, ya, tempat beliau Ki Haji Ahmad Dahlan. Ada kauman Pakualaman, itu juga kauman, ada masjid gedenya. Di Solo ada kauman, semuanya nyanding masjid gede. Kemudian di sini ada kauman yang dikelilingi oleh orang-orang yang memberi motivasi kita untuk berjuang. Jadi saya tidak menilai mereka buruk, tapi justru kehadiran mereka memberi daya, memberi motivasi kita untuk tetap hebat. Kita tidak lengah dengan adanya mereka. Maka yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah sukron bil arham. Bagaimana sukron bil arham? Yaitu rasa syukur yang diwujudkan dengan pemanfaatan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita agar menjadi lebih berkah. Apa Bu berkah? Yang biasa ngaji di Bakalan saya matur, berkah itu jika kemanfaatannya meluas, jika kebaikannya meluas, itu namanya berkah. Gedung ini disebut berkah jika gedung ini lebih bermanfaat untuk masyarakat secara umum dan digunakan dengan optimal. Itu namanya berkah. Terus monggo. Hari ini ada kota untuk badminton. Oke, badminton kan jamnya bengi. Ternyata tetangga-tetangga dibilangi, kalau sulit cari gedung mau nikah ke anake bisa di Islamic Center. Ya, untuk ngijabke. Bahkan kalau ya kebetulan kalau di sini rumahnya luas-luas. Kalau di tempat kami itu kalau ada rumah yang pinggir susah masuk, keseripaan, jenazah dari rumah sakit langsung dibawa ke tempat yang lebih umum. Ya, dari kemarin sore tiba-tiba di masjid kok ada orang ngusung ini, ada apa? Ada seripah.
Bisa orang yang tempatnya kurang memadai, seripah dibawa ke sini biar yang nyolatnya lebih banyak. Ini akan berkah. Jadi tempat dikatakan berkah kalau bermanfaatnya, kemanfaatannya lebih luas. Sehingga monggo rasa syukur kita terhadap apapun yang Allah berikan dengan cara menambah kemanfaatan. Ini bagaimana ini bisa bermanfaat. Yang berikutnya, kalau tadi dengan ke yang bangun semene iki mesti duitnya akeh. Tapi orang-orang kita itu kan panitiane randedet mergo dite ning kantongane ibu-ibu dewi-dewi. Buktinya ketika pembebasan tanah SD mana Pak Rahmat kemarin, Pak Suratin? Itu yang pembebasan waktu kita di Bakalan, kalau ditanya organisasinya nggak punya duit. Tapi begitu mau membebaskan 400 juta, tembus 400 juta. Jadi nggak usah khawatir, karena apa, duitnya orang-orang kita itu ada di kantongnya masing-masing. Nanti kalau sudah tak idik-idik itu terus metu. Kemarin asal undangannya tepat, undangannya tepat netes, di idik-idik itu metu, sehingga dalam gali dana di SD, saya lupa SD mana itu, 2 kali yang di Bakalan kemarin belum lama, ke Taman Agung, SD Taman Agung. Dulu pembebasan tanah, sekarang pembuatan gedung, tembus dulu 400, sekarang 300 lebih. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, satu ketika malaikat Jibril berdoa, dan doa itu diamini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa malaikat Jibril ini diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anha. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di bagian terakhir ada dikatakan bahwa al-jami usohir mengatakan sohih. Apa doanya? Doa malaikat Jibril, ya Muhammad, disampaikan pada Muhammad. Aku menjumpai Jibril, kata baginda Nabi. Dia berkata, wahai Muhammad, barang siapa menjumpai salah seorang dari kedua orang tuanya, kemudian ia meninggal, kemudian ia dimasukkan ke dalam neraka, semoga Allah melaknatnya. Dijawab oleh Nabi, amin. Penjabarannya, sing sapa wonge diparingi kesempatan urip karo wong tuane, kok ora iso njupuk surga saka ridane wong tuwa, ora iso njupuk surga mergo baktine ning wong tuwa, sampai orang tuanya mati kita tidak bisa memanfaatkan itu, maka terlaknatlah anak-anak itu. Dan itu diamini oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, Bu, maka ketika kita hidup bersama orang tua itu, Masya Allah, kemarin saya sampaikan ketika seorang ulama besar ditinggal meninggal ibunya, dia menangis. Ditanya, ulama kok ibunya mati nangis, berarti imannya rung kuat. Tapi ulama tadi menjawab, aku menangis bukan menangisi kematian ibuku, tetapi aku menangis karena tertutupnya pintu surga untukku. Bapak Ibu yang saya hormati, itu doa. Sehingga burung-burung kok iklan, saya matur, wong tua itu ora bakal ngerepoti anak. Jangan pernah ngendika dinunuti wong tua kuwi bikin susah, bukan. Dinunuti wong tua itu tambah berkah. Ra percaya dibaca di buku saya, iklan toh? Dibaca di buku saya, dijual oleh mas-masnya di luar 60.000. Dinunuti wong tua itu enggak nggawa musibah, tapi membawa berkah. Kita masih tidur ngelempus, ibu kita sudah meneteskan air mata mendoakan kita kok.
Kita bekerja sampai mana orang tua kita dzikir menyebut nama kita. Ini yang luar biasa. Maka Rabbi auyikni an ashkura tadi ada rasa syukur terhadap apa yang diberikan kepada orang tua. Itu awal dari satu doa. Doa yang kedua, wahai Muhammad, barang siapa menjumpai bulan Ramadan kemudian ia meninggal, hal itu tidak menyebabkan dia mendapatkan maghfirah dan ia dimasukkan neraka, semoga Allah melaknatnya. Dijawab amin. Artinya orang yang membiarkan Ramadan berlalu tanpa bekas, orang yang membiarkan Ramadan datang dan pergi tanpa kita optimalkan dalam beribadah, jangankan meraih maghfirah, sekedar mendapatkan pahala itu saja susah, maka terlaknat dia. Kenapa terlaknat? Dia tidak pandai memanfaatkan momentum yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Ini doa Jibril diamini karo Nabi Muhammad. Berarti kita umat Nabi kudu iya. Saya tadi pagi itu ngisi ngaji. Bukti cinta kepada Kanjeng Nabi ini ora cukup sholawatan. Ning bersolawat terus punya komitmen mengikuti sunnah Nabi. Ini yang lebih pokok. Sunnah Nabi ini ya rasa dipilih-pilih yang penak. Ini sunnah Nabi dalam segala segi kehidupan. Kita berusaha. Nyun sewu. Ini bukti cinta kita pada Kanjeng Nabi. Kemarin di Bakalan karena saya menyampaikan Isra Mi'raj, saya menyampaikan bagaimana Nabi itu menyayangi kita luar biasa. Ketika beliau menghadap Allah di Sidratul Muntaha, kemudian mengucap at-tahiyatulillah wassalawatu watthayyibah, segala kehormatan, segala kemuliaan milikmu ya Allah. Walaupun tadi saya matur, kalau kita tidak menghormati Allah, Allah tetap terhormat. Kita tidak memuliakan Allah, Allah tetap mulia. Kita yang kebangetan kalau sampai tidak memuliakan Allah. Terus Allah menyambut kehadiran Rasul utusannya dengan ucapan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan dan kesejahteraan untuk kamu wahai Nabi utusanku, Rasul utusanku. Nyon sewu. Nabi kemudian menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, berikan juga keselamatan dan kerahmatanmu untuk hamba-hambaku yang soleh. Nabi itu belum pernah ketemu kita. Kita bukan saudaranya, apalagi anaknya, tidak kenalannya, tapi Nabi sudah memohonkan kepada Allah agar kita ini senantiasa mendapatkan keselamatan dan kerahmatan. Maka wajar kalau kemudian yang ketiga doanya, wahai Nabi, barang siapa engkau disebutkan padanya ia tidak bersolawat kemudian ia meninggal dan ia dimasukkan ke dalam neraka, sungguh semoga Allah melaknatnya. Bahasa simpelnya, nek disebut nama Nabi ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya kalau matur Nabi Muhammad tak caosi jeda. Saya kalau matur begitu, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Titeni saja saya begitu. Itu maksud saya nyaosi kesempatan panjenengan ngendika sallallahu alaihi wasallam. Rekoso mboten? Sama sekali enggak. Kalau kita mau berbalas kebaikan, Nabi yang sudah langsung memohonkan kepada Allah, aturan kita bersolawat ki ora kesel. Nabi saja sudah ingat kita sejak kita belum apa-apa itu, ya, nggak kenal nggak apa. Maka nyun sewu, ini doa yang ketiga. Satu Bu,
nek isih duwe wong tua, gunakan kesempatan itu untuk berbakti. Yang kedua, kalau masuk bulan Ramadan, ambil ya kesempatan untuk memperoleh maghfirah dan rahmatnya. Yang ketiga, kalau disebut nama Rasul, segeralah berucap sallallahu alaihi wasallam. Ini satu, amin Rasul. Al-Jami'us Shaghir wa Ziyadatul, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan sahih. Jadi simpulannya dari hadis tersebut, birrul walidain adalah kunci keberkahan hidup. Ya, hormat patuh pada orang tua itu keberkahan hidup. Nek uripmu rekoso terus, masalah datang bertubi-tubi, coba introspeksi diri bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu dan bagaimana sholatmu. Insya Allah semua orang punya masalah, tapi semuanya akan bisa kita atasi dengan baik kalau kita birrul walidain dan menjaga sholat kita. Yang kedua, Ramadan saat meningkatkan kualitas hidup. Lalu yang ketiga, sholawat pada Nabi akan menyelamatkan diri kita sendiri. Itu simpulan dari hadis tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, maghfirah dan rahmat tidak akan datang sendiri. Orang punya gawe tidak akan sukses tanpa persiapan. Orang mau punya hajat tidak akan sukses tanpa kita kerja keras. Bahkan pengajian ini saya yakini dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Untuk apa? Agar kita sukses. Maka saya matur, sukses Ramadan tidak akan tercapai kalau kita tidak persiapan. Pertama, sambut Ramadan dengan gembira. Man fariha bituhuli Ramadana karamallahu jasadahu ala niron. Sing sapa wonge nyambut tekane wulan Ramadan kanthi seneng atine, jasate haram masuk neraka. Saya tidak matur hadis oke dan sebagainya, saya matur ada ungkapan ini nderek dimaknai seneng ki ora cukup ngendika seneng, tetapi seneng itu harus diwujudkan dengan aktivitas yang mendukung rasa seneng. Saya mau pinarak nggone penjenengan, Bu Solihah, saya nanti mau mampir nggone penjenengan. Ternyata wis kait wingi sore le persiapan segala macam. Itu menunjukkan kalau seneng tak ampiri. Tapi kalau saya bilang Bu Solihah, saya mau mampir, lawang ditutup wedang wiranduwe, itu ngendika seneng ngapusi. Nggih ta? Saya mau mampir lawang ditutup randuwe apa-apa itu loh. Itu kan ngapusi. Sama, menyambut dengan senang hadirnya bulan Ramadan berarti kita mempersiapkan diri. Napa Bu sing kudu disiapke? Salah satunya atau empat-empatnya persiapan imaniyah. Yang kedua persiapan ilmiah. Yang ketiga persiapan jasadiyah. Yang keempat persiapan limaliyah. Saya kalau ngisi ngaji kaya mulang ya. 1, 2, 3 jedot ditulis. Nggih. Imaniyah. Pertama, kita imani bahwa ibadah puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Wajib. Sehingga saya pernah matur, khusus bunda-bunda, bapaknya ditutup sebentar. Enggak. Orang yang sedang haid wajib puasa enggak? Wajib puasa enggak? Orang yang haid wajib puasa enggak? Jawabnya enggak. Nek enggak berarti rasanya rutan.
Orang haid itu punya kewajiban puasa. Seperti orang bayar pajak, kudune bayar tanggal 5 ran duwe duit le bayar tanggal 10. Tahu bedanya wajib dan tidak? Kalau wajib itu hukumnya kudu dibayar, nek mboten wajib rasah dibayar. Orang haid wajib puasa. Karena hari itu berhalangan, maka dia membayarnya besok setelah dia bersih. Kuwi jenenge wajib. Ning nek mboten wajib, ibu-ibu ra perlu bayar. Pirsa nggih? Fikihnya itu wajib. Mung dinane ora itu. Sinau Bu. Iman. Nanti iman saya terangkan sekaligus ilmiahnya. Iman itu urusan roh. Iman itu urusan hati. Agama kita bukan agama logika. Sekalipun agama kita bisa ditelaah dengan logika. Terus agamane awake dhewe juga agamane lek gawe awake dhewe. Logika bukan, tapi bisa ditelaah dengan logika. Isra Mi'raj aja bisa kok ternyata ditelaah dengan logika, ya bisa. Kemarin saya aturke. Mila saya aturke berikutnya, yaitu persiapan ilmiah. Ilmiah, mari kita pahami bersama-sama. Pemahaman ilmiah. Di surat Al-Baqarah 183. Ketika Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pun sinten sing didhawuhi poso Bu? Orang beriman. Jadi tanggane awake dhewe sing kono-kono kuwi blas ora sah poso. Sebab Allah ndhawuhi hanya untuk orang beriman. Dan orang Islam yang badannya sehat, yang jiwanya waras, hari itu ragelem poso, berarti mereka tidak beriman. Panjenengan ngoten niku. Nggih. Saya menggibah ya. Menggibah kok kondo-kondo. Saya kemarin pulang dari Bakalan, langsung jemburan sampai rumah adzan duhur. Begitu lewat ada bendera lelayu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai rumah ditanya, "Ma tahu nggak yang meninggal siapa?" Nggak tahu, cuma tahu benderanya di dekat Pamela 4 gitu. Yang meninggal Pak A. Ben orang hibah banget, jadi Pak A. Pak A ini orang Islam. Pada waktu Ramadan beliau tidak puasa. Sekitar 26 tahun yang lalu. Itu jajan angkringan pas Ramadan. Di saat angkringan itulah dia stroke, nggak bisa tangi. Terus digotong pulang. Terus belajar timik-timik, Allah memberi kesempatan untuk memperbaiki diri sekitar 26 tahun baru kemarin meninggal. Kenapa saya tahu 26 tahun? Itu pas saya mau kekan anak saya nomor 2 terjadinya. Ribut-ribut Pak si A di angkringan lumpuh raiso ngadeg. Beliau orang Muslim dan waktu itu jabat RW. Ramadan jajan angkringan awan-awan ditegur oleh Allah, disentil oleh Allah sebagai seorang pemimpin. Ini nyun sewu. Ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang beriman. Satu pengertiannya yang disuruh puasa wong beriman. Wong Islam sing raposo jenenge tidak beriman. Kita tidak perlu memaksa orang yang beragama lain untuk puasa karena mereka tidak dikenai oleh aturan ini. Nyun sewu. Kadang kita ini aneh. Pada saat Ramadan mereka makan-makan, kita bilang mereka enggak toleransi. Kita Ramadan nak makan-makan. Agamane wis beda, rasa ngrembug. Wong upamane dhek nganggo poso, mereka poso, kita juga pesta rapopo kok. Kita kan enggak tahu aturan dia seperti apa.